Modified Spanning Tree atau MST. Ini merupakan salah satu metode yang dapat kita terapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penentuan urutan-urutan mesin. Algoritma dari Modified Spanning Tree ini terdiri dari beberapa langkah. Langkah 1, menyiapkan matriks aliran. Kita harus membuat from to chart, FIJ. Kemudian dari sini juga kita membutuhkan matriks clearance DIJ, jarak antara mesin I dengan mesin J. Clearance yang kita maksud ini pertimbangannya adalah sebuah space atau ruang yang dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan terkait dengan mesin tersebut. FIJ adalah frekuensi perpindahan antara mesin I dengan mesin J. Dan panjang mesin yang kita notasikan dengan L. LI maksudnya panjang mesin I, sedangkan LJ adalah panjang mesin J. Pada langkah 1 ini, kita harus menghitung bobot kedekatan yang kita beri notasi F aksen IJ. Cara menghitungnya, F aksen IJ itu adalah frekuensi perpindahan dari mesin I mesin J, atau sebaliknya, FIJ dikali dengan hasil penjumlahan jarak mesin I dengan mesin J dengan setengah dari perkalian antara hasil jumlah panjang mesin I dan panjang mesin J. Langkah kedua, kita harus menemukan nilai bobot terbesar dari F aksen IJ itu. Dan kemudian harus kita sesuaikan. Tunjukkan pasangan dari mesin IJ itu yang terpilih sebagai I asterik dan J asterik. Kemudian menghubungkan mesin-mesin I asterik J asterik. Tetapkan F aksen I asterik J asterik sama dengan F aksen J asterik I asterik. Langkah 3, temukan nilai bobot terbesar berikutnya. Ya, setelah kita temukan I asterik J asterik tadi, maka pasangan mesin tersebut kita gunakan sebagai referensi untuk bisa mengkoneksikan dengan mesin-mesin lain yang belum terpilih, di mana F aksen I asterik J asterik dalam baris I asterik J asterik dari matriks F aksen IJ. Jika F aksen I asterik K asterik besar dari sama dengan F aksen J asterik I asterik sama dengan tidak berhingga negatif, maka menghubungkan K ke I asterik. Kita hapuslah baris I asterik tersebut. Kolom I asterik dari matriks F aksen IJ. Dan tetapkan I asterik itu sama dengan K. Jika tidak, hubungkanlah L ke J asterik. Hapus baris J asterik dan kolom J asterik dari matriks F aksen IJ. Tetapkan J asterik sebagai panjang mesin L dan tetapkan I F aksen I asterik J asterik sama dengan F aksen J asterik I asterik yang negatif tidak berhingga. Berikutnya langkah 4. Kita ulangi lagi langkah 3 ini. Sampai semua mesin-mesin terhubung. Urutan mesin yang diperoleh adalah susunan mesin terbaik. Inti dari algoritma Modified Spanning Tree ini adalah kita mencari pasangan mesin yang memiliki bobot terbesar. Kenapa dipilih bobot terbesar? Bobot kedekatan yang terbesar. Ya, di langkah 2 kita pilih bobot terbesar itu. Jika kita perhatikan F aksen IJ ini, rumusnya mencerminkan total jarak antara mesin I dengan mesin J. Oleh karena itu, kita dekatkan nilai bobot terbesar bertujuan agar yang tadinya jaraknya itu jauh menjadi lebih
pendek. Itu prinsip dari algoritma modified spanning tree itu. Untuk meningkatkan pemahaman kita bagaimana modified spanning tree bekerja, berikut adalah sebuah contoh yang kita berikan, di mana matriks aliran Fij, kemudian ada clearance-nya dan panjang mesin dari setiap mesin, dihitung dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, Fij dikali hasil penjumlahan Dij dengan setengah dari hasil penjumlahan panjang mesin I dan mesin J. Di contoh ini kita menggunakan clearance distance-nya itu 2 meter. Maksudnya jarak antara mesin I dengan mesin J itu 2 meter. Berikut ini adalah matriks from to chart. Kita punya 6 mesin yang harus kita susun urutan-urutannya, di mana panjang mesin M1 itu 20 satuan, M2 10 satuan, 10, 20, 20, 10. Sementara di sini M1 ke M2 from to chart-nya ada angka 20. Ini menunjukkan interaksi antara M1 dengan M2 adalah 20. Tipe from to chart dari modified spanning tree ini adalah simetrik. Maka saudara tidak akan lihat bagaimana pergerakan dari M2 ke M1. Sebab pergerakan atau Fij itu merupakan interaksi antara M1 dengan M2 maupun M2 dengan M1. Langkah pertama kita harus hitung dulu berapa bobot kedekatan dari setiap mesin-mesin tadi. Berapa bobot kedekatan antara mesin 1 dengan mesin 2? Kita ambil dari data frekuensi perpindahan dari mesin 1 ke mesin 2 itu 20. Kemudian 2 ini adalah distance clearance. Kemudian 20 panjang mesin I, mesin 1, 10 panjang mesin 2. Sehingga bobot kedekatan antara mesin 1 dengan mesin 2 sebesar 340. Demikian juga kita hitung bobot kedekatan mesin 1 dengan mesin 3, diperoleh 10. Satu-satu pasangan ini saudara hitung total bobot kedekatannya. Ini keluaran dari langkah 1. Maka kita bisa menemukan di iterasi 1 pasangan mana yang nilai bobot kedekatannya besar, yang terbesar. Saudara bisa cek dari semuanya ini. Nah, semua nilai-nilai ini, misal M1 dengan M2, 340 ini adalah nilai bobot kedekatan yang sudah kita hitung di langkah 1 tadi. 132 bobot kedekatan M1 dengan M4. Nah, di sini, di bawah garis diagonal, ini nilainya sama. Ya, sebenarnya kita bisa saja tidak menulisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa from to chart yang kita gunakan adalah simetris. Nah, setelah nilai bobot-bobot ini kita temukan, saudara harus menemukan dari seluruh hasil perhitungan nilai bobot ini, carilah nilai terbesar. Nah, di mana nilai terbesar itu? Nah, kita sudah temukan, yaitu M1 dengan M2. Merupakan nilai bobot kedekatan yang terbesar di antara pasangan-pasangan lainnya. Nah, setelah kita dapatkan M1 dan M2, maka saudara harus cari mesin apa yang harus mendahului. Artinya, mesin mana yang akhirnya nanti urutan berikutnya adalah M1. Atau kita cari setelah M2, berikutnya mesin apa gitu. Nah, kita mencari dua sisi itu.
Jadi kalau tugas berikutnya, saudara cari M berapa di awal jika ingin berikutnya adalah M1. Demikian juga, kita sudah tahu M2, maka tugas berikutnya kita cari M berapa setelah M2 ini. Prinsipnya bagaimana? Ya, sama dengan prinsip tadi, yaitu kita selalu cari nilai yang terbesar dari yang belum dipilih mesinnya. Nah, sekarang kita sudah dapat, ini adalah iterasi 1, M1 dan M2. Kita cari bagaimana posisi mesin yang lain. Di iterasi 2, yang saudara perhatikan adalah M1 dan M2 saja. M1 dan M2 saja. Nah, di sini kita bisa temukan nilai bobot kedekatan yang terbesar. Antara M1 itu yang terbesar 264, itu M2 yang terbesar adalah 85. Maka kita akan pilih nilai bobot yang terbesar di antara kandidat ini. Maka M1 akan dikoneksikan dengan M6. Karena posisi yang sudah mapan itu M1, maka posisi M6 diletakkan di depan M1. Berikutnya, iterasi berikutnya, karena kita tadi sudah tahu hubungan M1 dikoneksikan dengan M6, nah sekarang kita harus cari tahu M2 ini dihubungkan dengan siapa. Gitu. Maka dari sini, saudara bisa identifikasi bahwa M2 itu nilai terbesarnya pada 85, sedangkan di bagian depan tadi M6 kandidat koneksinya dengan M345, dan yang terbesar itu M6 dikoneksikan dengan M3 atau dengan M5. Nah, jika kita dihadapkan pada persoalan nilainya sama seperti ini, saudara boleh pilih yang mana saja. Maka, karena kita memutuskan memilih M3 dihubungkan dengan M6, kita bisa temukan seperti ini, di mana M3 ini kita letakkan di depan M6, ya, karena memang posisi yang sudah mapan kan yang ini 612, karena M6 yang terpilih maka posisinya harus di depan M6. Ya, karena mesin-mesin yang kita miliki tadi belum seluruhnya terhubung, belum seluruhnya mendapatkan urutan, kita lanjutkan iterasinya pada iterasi 4. Tadi kita sudah bisa dapatkan urutan-urutan bahwa ada M2 dan ada M3. Dengan cara yang sama, saudara cari nilai yang berhubungan dengan M2. Ya, di situ ada M345 yang kebetulan belum dipilih ya. Itulah yang kita perbandingkan. M3 demikian juga dengan M2, M4, dan M5. Maka saudara harus pilih nilai yang terbesar. Jadi M2 ini, baris M2 menemukan nilai terbesar itu pada M4. Oleh karena itu, karena yang nilai terbesar itu terhubung dengan M2, sehingga saudara akan pilih M4 ini untuk dipasangkan atau dikoneksikan dengan M2, sehingga posisinya adalah setelah M2. Ya, karena memang kita belum menyelesaikan seluruh mesin,
kita sudah dapat M3 dan M4. Cara yang sama kita juga lakukan. Kita pilih aja nilai-nilainya. Nah, di sini kita menemukan M4 itu nilai yang paling besar yang terhubung dengan M5. M4 nilai yang paling besar itu harus kita hubungkan dengan M5. Sehingga di sini kita bisa lihat karena M4 posisinya di kanan, maka M5 yang terpilih kemudian kita letakkan di sebelah kanan M4. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa konsep MST ini berusaha mencari nilai terbesar. Kalau sudah perhatikan nilai terbesarnya itu adalah M1 dengan M2. Karena ini sudah didekatkan, ya tentu nanti jarak antara M1 dengan M2 bisa lebih pendek gitu. Karena dia punya intensitas yang paling besar ya, sehingga kalau jaraknya semakin jauh ya total jarak perpindahannya itu akan semakin besar. Ini adalah urutan-urutan mesin berikutnya, di mana urutan awalnya tadi M1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita berhasil menemukan 3, 6, 1, 2, 4, 5. Demikian cara kerja modified spanning tree. Poinnya adalah from to chart-nya simetris. Kemudian cara urutan-urutan penempatan mesin-mesinnya diawali dengan nilai kedekatan atau bobot kedekatan yang terbesar.